Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdurrahman serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Anissa Putri Larasati dari program studi akuntansi kelas angka 101. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi semester 1. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pada presentasi kali ini kita akan membahas yang pertama ada pengertian jurnal umum, yang kedua ada mekanisme debit kredit, dan yang ketiga kita akan latihan menyusun jurnal umum, dan yang terakhir kita akan melihat hasil akhir dari keseluruhan jurnal. Yang pertama ada pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan catatan yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai transaksi keuangan harian dalam suatu periode tertentu secara berurutan berdasarkan tanggal. Dalam jurnal umum ini dicantumkan informasi seperti nama transaksi, jenis akun, serta jumlah saldo yang dimasukkan ke kolom debit atau kredit. Selanjutnya ada mekanisme debit dan kredit. Yang pertama ada akun harta. Jika akun harta ini bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Dan jika akun harta berkurang, maka dia akan dicatat di sisi kredit. Selanjutnya ada akun utang yang kalau dia bertambah akan dicatat di sisi kredit. Dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Untuk akun modal, jika bertambah akan dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Akun pendapatan, jika bertambah akan dicatat di sisi kredit, dan jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Yang terakhir ada akun beban, jika bertambah akan dicatat di sisi debit, dan jika berkurang akan dicatat di sisi kredit. Lalu selanjutnya kita akan latihan menyusun jurnal umum. Di sini ada soal, Neng Ariana membuka perusahaan jasa cuci pakaian yang dinamakan Ariana Laundry. Neng Ariana memulai usahanya pada Januari tahun 2025. Berikut adalah transaksi selama bulan Januari. Ini adalah beberapa transaksinya. Terus selanjutnya, di sini kita akan belajar menyusun jurnal umum. Kita akan buat dulu soal pertama. Pada tanggal 1 Januari, Neng Ariana menginvestasikan kas sebesar 80 juta. Tulis dulu tanggalnya. Karena Neng Ariana menginvestasikan kas, maka otomatis kasnya bertambah. Maka akan ditulis di sisi debit. Modalnya pun otomatis bertambah, akan dicatat di sisi kredit. Lalu soal selanjutnya, pada tanggal 4 Januari, Neng Ariana menyewa tempat usaha dan membayar biaya sewa selama 3 bulan sebesar 12 juta secara tunai. Tanggal 4 Januari. Karena Neng Ariana menyewa tempat usaha,
akan dicatat di sisi debit. Otomatis juga kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar sewa di muka. Maka akan dicatat di sisi kredit. Soal selanjutnya, pada tanggal 5 Januari, Neng Ariana membeli mesin cuci dan peralatan laundry secara tunai sebesar 15 juta. Tanggal 5 Januari. Membeli peralatan laundry sama saja kita menambah aset, maka akan ditulis di sisi debit. Otomatis juga kasnya akan berkurang karena digunakan untuk membeli peralatan laundry. Lalu soal selanjutnya, pada tanggal 7 Januari, Neng Ariana membeli perlengkapan laundry seperti deterjen, pengharum pakaian, licin pakaian secara tunai sebesar 3 juta. Ini mirip dengan soal sebelumnya. Akan ditulis di sisi debit. Otomatis kasnya juga berkurang. Jadi ditulis di sisi kredit. Soal selanjutnya, pada tanggal 10 Januari, Neng Ariana menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 8 juta secara tunai. Karena menerima pendapatan, maka kasnya otomatis juga bertambah. Maka akan ditulis di sisi debit. Pendapatan jasa bertambah, maka akan ditulis di sisi kredit. Soal selanjutnya, pada tanggal 12 Januari, Neng Ariana menerima pesanan dari pelanggan secara kredit sebesar 6 juta. Menerima pesanan dari pelanggan, jadi pelanggan yang ngutang ke kita. Itu dinamakan piutang usaha. Ini berarti jika piutang menambah, kita akan tulis di sisi debit. Piutangnya nambah, tapi pendapatannya tetap nambah. Maka akan ditulis di sisi kredit. Nah, kita sudah menyusun jurnal umumnya. Terakhir, kita akan lihat hasil akhir dari jurnalnya seperti ini. Dari sisi debit dan juga kredit, ini balance. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.